Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sangat saudara? Nah, hari ini saya nak ngajak teman-teman untuk belajar membuat ketupat. Jadi tutorial membuat ketupat. Sebenarnya saya bukan nak ngesok-sok mengajar sih, tidak, tapi ingin berbagi saja. Nah, jadi kalau kata orang-orang tua dulu kan, eh, kalau belum bisa buat ketupat tidak masuk surga. Ada lagi yang mengatakan kalau belum bisa buat ketupat belum boleh menikah. Jadi itu mitos-mitos seperti itu pernah dengar mungkin teman-teman, ya kan? Mungkin teman-teman pernah mendengar mitos-mitos seperti itu. Nah, itu apakah benar atau tidak kita nggak ngerti lah. Tapi paling tidak kita mencoba untuk sedikit mengikuti tradisi dan budaya dari nenek moyang kita, kebiasaan dalam menyambut Idul Fitri, pasti momennya membuat ketupat. Karena kalau nggak ada ketupat katanya nggak sah lebarannya, kan gitu kan. Ya, saya yakin teman-teman di luar sana yang sudah bisa membuat, paling tidak sudah membantu orang rumah untuk membuat ketupat. Kalau zaman sekarang kan sudah gampang nih teman-teman. Kalau tidak bisa membuat ketupat, kita membeli aja udah cukup. Tapi bagi eh, saya punya ada momen tersendiri kalau bagi saya ketupat itu seperti apa ya. Karena bagi kami di keluarga kalau tidak merangkai membuat ketupat rasanya nggak afdol gitu. Kalau untuk membeli bisa, kita bisa membelinya. Tapi rasanya kurang ngepas aja kalau nggak membuat. Artinya nggak ada kesibukan gitu. Kalau kita punya kesibukan sendiri di rumah, begitu masuk momen Lebaran, ada kesan yang eh, menggembirakan bagi kita ikut serta dalam ibadah Idul Fitri itu sendiri. Nah, teman-teman tentu tahu nih, ketupat itu sendiri bukan hanya ada satu jenis saja. Banyak sekali di beberapa daerah, ketupat itu berbagai macam jenis. Ada orang bilang ketupat bawang lah, ada ketupat segi empat lah, dan berbagai macam jenis ketupat yang lainnya. Nah, kalau saya di sini hanya bisa membuat dua jenis ketupat saja, teman-teman. Ketupat segi empat seperti ini, ada juga satu lagi ketupat jenis bawang. Yang kata orang seperti itu. Nah, ini proses yang kedua lagi yang saya buat. Yang jenis model ketupat bawang. Kalau dibandingkan jenis ketupat bawang dengan ketupat segi empat, lebih mudah itu ketupat bawang, teman-teman. Untuk menyelip-nyelip masuk menganyam-nganyamnya itu lebih gampang itu dibandingkan dengan ketupat yang segi empat. Tapi teman-teman tahu nggak sejarah dari ketupat itu sendiri? Asal muasal dari ketupat itu sendiri itu dari daerah mana? Nah, teman-teman jangan bilang kalau ketupat ini dari negara Malaysia atau negara Thailand, Filipina, atau Asia lainnya. Tidak, teman-teman. Ketupat ini sejarahnya berasal dari negara kita sendiri, negara Indonesia, teman-teman. Yaitu dari Pulau Jawa. Pulau Jawa, teman-teman. Kita patut bangga nih bahwa ketupat ini sendiri berasal dari negara kita, bukan negara luar negeri atau negara-negara Asia lainnya. Tidak. Alhamdulillah ketupat kita sudah berkembang sampai ke Asia. Jadi tradisi Lebaran Idul Fitri pasti identik dengan ketupat. Nah, ketupat itu berasal dari Pulau Jawa. Nah, tentu punya sejarah tersendiri lah. Ketupat itu bersegi empat, asal dari ketupat seperti apa. Yang jelas, saya hanya bisa menjelaskan untuk saat ini, nanti kita kembangkanlah sejarahnya. Tapi untuk saat ini, saya hanya bisa menjelaskan bahwa ketupat itu berasal dari negara kita sendiri, itu negara Indonesia, tepatnya dari Tanah Jawa. Keren kan? Nah, inilah hebatnya Indonesia yang mempunyai penuh ragam budaya yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri dan yang patut kita banggakan. Nah, ini yang saya buat ini ketupat bawang nih teman-teman. Prosesnya lebih gampang dibanding ketupat segi empat. Nah, proses pembuatan ketupat ini sendiri
pun banyak juga caranya orang melakukan pembuatan proses ketupat itu sendiri. Ada yang 4 lipatan, ada yang 3 lipatan. Nah, kalau saya menggunakan 3 lipatan. Seperti yang tadi saya lipat itu 3 lipatan. Kalau yang lain ada yang juga sampai 4 lipatan. Jadi tergantung besar kecilnya ketupat itu sendiri yang kita mau. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Luar biasa. Sangat mudah dan gampang lah untuk kita ngolahnya. Bisa, saya yakin teman-teman di luar sana kalau mau belajar untuk buat ketupat, saya yakin bisa. Tidak sulit asal kita mau. Karena bagi yang bisa melakukan buat ketupat ini punya kebanggaan tersendiri. Karena banyak orang keliru dan banyak orang juga susah. Seperti apa sih buatnya kok susah bener nah gitu bahasanya. Tapi ternyata tidak susah teman-teman kalau kita mau belajar buat ketupat itu sendiri. Oke. Nah, ikuti saja prosesnya yang seperti yang saya buat ini. Gampang, simple, dan mudah. Kalau memang mau dilakukan pembuatan ini gampang. Mau lebih gampang lagi ya ke rumah. Ke rumah saya bantu buatkan lah. Ya, teman-teman bisa lihat. Nikmati aja prosesnya. Nah, alhamdulillah juga besok kan hari raya nih teman-teman. Nah, makanya hari raya besok, hari ini juga lah kami harus siapkan ketupat karena akan kami masak di malam raya nanti, insya Allah. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini nama ketupat bawang dan yang satu lagi ini ketupat segi empat nih teman-teman. Nah, beda kan bentuk modelnya, mirip-mirip bawang, mirip-mirip segi empat. Dan memang segi empat memang. Nah, oke. Itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.